Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata kuliah struktur data dan algoritma. Di pertemuan yang ketiga ini, Bu Astika mau mendiskusikan materi lanjutan di minggu yang kedua kemarin tentang algoritma dan pemrograman. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah kalian nanti mampu untuk memahami dan membuat algoritma untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan merepresentasikan data di dalam komputer. Kemudian menerapkannya dalam bentuk program. Contohnya nanti kita akan mempraktekkan bentuk struktur data yang sederhana dulu, yaitu array atau kita kenal dengan lari. Nah, untuk pokok bahasan yang akan kita diskusikan kali ini, yang pertama adalah tentang struktur dasar algoritma, kemudian bagaimana tahapan pembuatan program dengan menggunakan C atau C++, nanti Bu Astika menggunakan compiler DevC++. Kemudian nanti pada bagian akhir kita ada small group discussion tentang array ya. Nanti akan ada beberapa contoh program penerapan dari array atau lari. Nah, untuk referensi yang saya gunakan di materi minggu yang ketiga ini, saya ambil dari beberapa sumber seperti yang tertera pada screen ini. Masih ingat nggak pada waktu kalian mengambil mata kuliah pemrograman dasar, perbedaan tipe data, objek data, dan struktur data itu apa? Kalau kita ngomongin tentang tipe data itu adalah jenis data. Jenis data yang mampu ditangani oleh suatu bahasa pemrograman pada komputer. Di mana ketika kita ingin mengolah data dan menyimpannya ke dalam komputer, itu kan data itu harus punya identifier ya. Jenisnya apa sih data itu? Contohnya, misalkan kita ingin menyimpan data mahasiswa. Data mahasiswa itu contohnya adalah data nama. Nah, nama itu jenis datanya apa? Nah, itu harus dideklarasikan nanti ketika kita mau membuat suatu program. Jadi kita harus mengenal beberapa tipe data. Supaya kita tahu jenis data yang nanti akan kita olah itu, yang akan kita simpan nanti di dalam komputer. Di mana nanti tiap-tiap bahasa pemrograman itu memiliki tipe data yang berbeda-beda nanti. Kalau tadi kita ngomongin tentang tipe data, sekarang objek data. Objek data itu bedanya apa ya sama tipe data? Nah, kalau tipe data itu adalah jenis datanya, nah objek data ini adalah kumpulan elemen yang mungkin untuk suatu tipe data tertentu. Atau sederhananya bisa Bu Astika katakan bahwa objek data ini adalah range-nya ya. Range dari jenis data itu. Misalkan integer. Tipe data integer itu objek datanya atau range datanya itu berkisar antara plus min 2768 sampai dengan plus 32767. Kemudian kalau tipe data byte misalkan 0 sampai dengan 255. String. Nah, kalau string itu sendiri adalah kumpulan karakter yang maksimal itu hurufnya adalah 255. Nah, ini adalah salah satu dari beberapa contoh yang dinamakan objek data. Jadi jenis data itu adalah tipe datanya. Nah, di dalam jenis data itu punya kumpulan yang mungkin punya kumpulan elemen, range-nya, jangkauan datanya. Nah, itu yang kita namakan objek data. Kemudian struktur data. Kita sudah mengulas pada pertemuan yang pertama dan yang kedua kemarin ya, bahwa yang namanya struktur data itu kita belajar bagaimana cara menyimpan dan mengorganisasi data pada memori komputer kita maupun pada file secara efektif. Tujuannya untuk apa? Nanti ketika kita ingin menggunakan data itu kembali,
Sehingga kita bisa menggunakannya itu secara efisien di sini, termasuk operasi-operasi nanti yang di dalamnya terkait dengan manipulasi data, misalkan mengedit data tertentu, menambah data, menghapus data, dan lain sebagainya. Itu adalah struktur. Dan ingat, pemakaian struktur data yang tepat itu di dalam proses pemrograman akan menghasilkan algoritma yang lebih jelas dan tepat. Dampaknya apa? Dampaknya nanti menjadikan program yang kalian buat itu secara keseluruhan lebih efisien dan sederhana di sini. Jadi kembali ke pembahasan kita minggu yang lalu bahwa kenapa kita perlu belajar bentuk-bentuk dari struktur data supaya kita tahu nanti bagaimana cara kita mengolah dan mengorganisasi data-data yang akan kita simpan di dalam komputer. Sehingga program yang kita buat nanti tidak hanya efektif saja, tujuannya tercapai, tidak hanya itu aja. Tapi secara keseluruhan itu juga lebih efisien dan sederhana. Kebutuhan program yang akan kita buat itu untuk mengolah data yang seperti apa, jangkauan atau range-nya itu seperti apa. Nah, sehingga kita bisa memilih tipe data yang tepat nanti sesuai dengan objek data yang akan kita olah. Kemudian bisa juga nanti ketika kalian mengolah data itu kan bermacam-macam jenisnya. Ada yang linear, ada yang non-linear. Nanti linear ada beberapa bentuk data, seperti contoh stack, WU, itu kan model data yang linear. Kemudian ada data non-linear itu seperti tree, graph, itu non-linear. Nah, sehingga ketika nanti kalian menemukan data yang bentuknya kalian bisa menentukan, oh ini data saya itu bentuknya linear apa non-linear ya, sehingga nanti saya mengolahnya itu seperti apa di dalam komputer. Itu yang perlu digarisbawahi oleh kalian semua. Kemudian, nah ini kita mulai berkenalan nih dengan salah satu bentuk struktur data yang sederhana, array atau larik. Mungkin kalian sudah pernah mendengar pada mata kuliah sebelumnya ya, tentang array atau larik. Nah, Bu Astika di sini mengulang kembali ya, mengingatkan kembali bahwa yang namanya array atau larik ini adalah struktur data yang statik ya, di mana dia itu menyimpan elemen-elemen yang memiliki tipe yang sama, tipenya sama. Itu adalah ciri khas dari array atau larik. Tipenya harus sama, tidak boleh berbeda-beda. Contohnya apa? Hasil ujian 100 orang mahasiswa, ya isinya apa ya? Nilai itu, nilai dari 100 orang mahasiswa. Tidak ada data lain selain nilai, karena apa? Tipenya sama nilai itu. Kemudian kumpulan daftar kode pos, itu kan tipenya sama, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan larik atau array. Nah, array atau larik ini nanti setiap elemennya itu diakses langsung melalui subscribe-nya atau indeksnya. Jadi setiap kita mau mengakses data yang atau elemen, kita melalui indeksnya, bukan elemennya. Nanti ada ilustrasi pada slide berikutnya. Nah, di dalam larik ini atau array ini, indeksnya itu harus bertipe data, ya, harus tipe datanya itu menyatakan keterurutan ya. Jadi dimulai dari 0, defaultnya 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian setiap elemen yang berada di masing-masing indeks tadi, itu tipenya harus sama. Itu adalah karakteristik dari struktur data statik ini, array atau larik. Nah, nanti jangan bingung, array atau larik ini nama lainnya adalah vektor, tabel, atau peubah majemuk. Nanti mungkin kalian menemukan di beberapa buku atau sumber yang berbeda, itu ada yang menyebutnya tabel. Sama, tabel itu juga array atau larik. Vektor itu juga array atau larik.
atau peubah majemuk. Nah, itu tentang array dan larik. Jadi array atau larik ini merupakan struktur data yang statik ya. Dan ingat tipenya sama. Kalau dia untuk menyimpan, dia digunakan untuk menyimpan nama mahasiswa, ya berarti semua isi dalam array itu adalah nama mahasiswa. Tidak ada data lain selain nama mahasiswa. Itu yang dinamakan array atau larik. Nah, array itu bermacam-macam. Salah satu di antaranya adalah array satu dimensi. Satu dimensi itu maksudnya apa? Jadi nanti banyaknya penunjuk indeksnya ini hanya satu saja. Bagaimana nanti cara kita membuat array di dalam C atau C++? Caranya adalah kalian sebutkan dulu tipe datanya di sini. Tipe datanya apa dari array itu? Artinya array itu digunakan untuk menyimpan data apa sih? Sehingga kalian harus menuliskan tipe datanya di sini, mendeklarasikan. Misalkan kalau kalian ingin menyimpan data name mahasiswa, kalian bisa menggunakan tipe datanya char misalkan di sini. Kemudian diikuti nama variabel array-nya. Nama variabel array-nya ini tentunya adalah nama yang menyatakan data apa yang disimpan di situ. Nah, sebagai identitas saja ya. Artinya kalau datanya itu untuk menyimpan kode pos misalkan, kemudian nama variabel array-nya diberi nama nim, kan nggak nyambung ya, walaupun nama variabel array itu bebas, tapi setidaknya yang perlu digarisbawahi, pemberian namanya itu harus disesuaikan dengan data apa yang disimpan di dalamnya ya. Sebaiknya harus disesuaikan dengan data apa yang disimpan di dalamnya. Ya kalau datanya itu untuk menyimpan kode pos akan jauh lebih baik nama variabelnya adalah kode pos misalnya. Kalau data itu digunakan untuk menyimpan nama-nama mata kuliah ya berikan nama variabel array-nya adalah nama MK misalnya. Nah, seperti itu. Jadi tetap menunjukkan identitas dari data yang disimpan di dalam komputer. Kemudian ukurannya. Ukuran ini apa? Nah, ukuran ini adalah jumlah elemen yang akan atau jumlah data yang akan disimpan di dalam array-nya itu. Harus dideklarasikan. Misalkan kebutuhannya adalah kalian ingin menyimpan sebuah data nama mahasiswa, nama-nama mahasiswa yang berjumlah 50. Ya, berarti disebutkan saja ukurannya di sini nanti. Ukuran ini nanti yang menunjukkan jumlah maksimal dari elemen lariknya. Misalkan kalau kalian nanti deklarasikan 100 data nih. Nanti kalau kalian menyimpannya itu lebih dari 100, maka data yang lebih dari 100 itu tidak bisa tersimpan. Lah, kenapa kok tidak bisa tersimpan? Nah, karena kalian mendefinisikannya di sini itu adalah 100. 100 itu adalah jumlah maksimal elemen larik atau data yang bisa disimpan di dalam array itu. Jadi ukuran ini nanti juga penting ketika kalian ingin mendefinisikan ya, membuat array satu dimensi. Nah, contoh tadi yang Bu Astika katakan bahwa setiap kita ingin mengakses data atau elemen yang ada di dalam array itu, yang kita akses itu adalah indeksnya ya. Jadi misalkan ini, kita lihat pada yang saya tandai dengan pointer berwarna merah ini ya. Misalkan Bu Astika mau mengambil atau menampilkan data 3 di sini. Maka 3 ini bukan yang saya panggil, tapi yang saya panggil adalah identitas indeksnya. Indeks yang kedua tampil. Baru dia akan menampilkan nilai elemennya berapa. Jadi yang diakses adalah indeksnya ya, bukan elemennya atau datanya. Itu. Nah, contohnya seperti ini.
Contohnya seperti ini. Ini adalah kumpulan data nama-nama perguruan tinggi yang ada di Jogja misalnya. Kemudian yang bernomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, ini merupakan indeks dari array. Nah, data nama perguruan tinggi ini disimpan di dalam variabel yang bernama X. Jadi array-nya namanya X ya. Nah, setiap nanti kita ingin menampilkan atau ingin memanggil salah satu dari kumpulan data nama ini, yang kita panggil bukan misalkan ITDA gitu, bukan ITDA yang kita panggil, tapi yang kita panggil adalah indeksnya. Oh, indeks kedua tolong ditampilkan. Oh, indeks kedua itu apa isinya datanya? ITDA. Seperti itu. Kemudian kalian perhatikan di sini, di X ini, variabel array ini adalah tipe-tipe data yang menyatakan keterurutan indeksnya ini ya. Ada 1, 2, 3, nggak bisa lompat ya, 2, 4, 5, terurut ya. Kemudian tipenya juga sama di sini, sama-sama bertipe string untuk menyimpan teks ya di sini, tipenya string misalnya. Nah, ini adalah salah satu contoh implementasi dari array ya. Jadi gambaran array satu dimensi itu adalah seperti ini contohnya, ilustrasinya ya. Kemudian bagaimana sih cara kita nanti menginisialisasi, mengisi elemen array satu dimensi? Caranya bagaimana nanti kita memasukkannya, menginisialisasinya? Nah, yang pertama adalah caranya dengan deklarasi seperti ini. Jadi contohnya di sini ada array nilai yang tipe datanya adalah integer, kemudian ukurannya adalah 7. Kemudian langsung dimasukkan seperti ini bisa. Statis ya, langsung dimasukkan dalam programnya seperti ini. Ukurannya 7 itu isinya apa aja? Ada data 12, 21, 34, 18, dan seterusnya. Di dalam tanda kurung buka dan kurung tutup kurawal seperti ini. Kemudian bisa juga nanti kalian mengisi elemen array-nya menggunakan operator penugasan. Caranya bagaimana? Seperti ini. Jadi langsung akses, langsung panggil nama array-nya apa, kemudian diikuti indeksnya. Dia mau dimasukkan di indeks keberapa. Misalkan array-nya itu namanya nilai. Nilai pada indeks yang ke-0 itu mau diisi elemen 12. Kemudian array pada indeks yang ke-1 itu akan diisi nilai 21 dan seterusnya. Yang ini dengan yang ini itu sama. Yang membedakan adalah hanya cara menggunakannya ya. Yang satu menggunakan inisialisasi array, kemudian yang kedua menggunakan operator penugasan. Kemudian ada juga nanti kita bisa menggunakan cara dibaca dari media masukan. Nah, kita menggunakan perintah cin nanti. Misalkan kemarin kita sudah mempraktekkan dua perintah ya, cout dan cin. Misalkan cout-nya masukkan nilai, dia memasukkan 2. Nah, 2 itu disimpan di cin nilai 0. Dan seterusnya. Caranya seperti ini kalau dibaca dari media masukan. Nah, kalau tadi cara mengisinya, cara mengisi data di dalam array-nya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengakseskannya, mengakses elemennya? Dengan menyebutkan nama variabel array-nya nanti, kemudian diikuti indeksnya atau posisi elemen yang akan diakses itu berada pada urutan yang keberapa. Jadi seperti ini. Contoh, ada tipe data dengan nama variabelnya nilai, nil ini ukurannya 5.
Kemudian ilustrasi isinya adalah seperti ini, 3, 6, 4, 5, 9 ya. Nah, ketika kita ingin mengakses array, misalkan kita ingin mengakses data 5 ya di sini, maka yang kita sebutkan adalah nil, kemudian kurung buka, kurung tutup, indeksnya ada berapa? Indeks yang keberapa? 3. Jadi nil, kemudian di dalam kurung ini adalah 3. Maka yang akan diakses adalah elemen yang isinya 5 nilainya. Itu contohnya seperti itu untuk mengakses elemen array 1 dimensi. Nah, tadi ada array 1 dimensi, sekarang ada array 2 dimensi, bedanya apa? Nah, kalau yang 2 dimensi ini, letak perbedaannya adalah di bagian penunjuk nanti. Penunjuk indeksnya itu ada 2 kalau yang 2 dimensi. Yang pertama itu menyatakan barisnya, yang kedua, indeks yang kedua itu menyatakan kolomnya. Sehingga nanti apabila kalian ingin membuat array 2 dimensi, modelnya itu adalah seperti ini formatnya. Tipe data dulu, kemudian diikuti nama array-nya apa, kemudian baru diikuti banyak barisnya berapa, di dalam tanda kurung buka, kurung tutup, dan kurung buka, kurung tutup yang kedua itu adalah banyak kolomnya. Jadi baris ini itu menunjukkan maksimum banyaknya baris nanti. Nah, kalau banyak kolom ya menunjukkan maksimum banyaknya kolom. Itu perbedaan antara penggunaan array 1 dimensi dengan yang 2 dimensi. Letaknya adalah di bagian jumlah penunjuk indeksnya. Bagaimana cara kita nanti mendeklarasikannya? Contohnya ini, ada 2 contoh nih. Misalkan kita mau menyimpan data nama mahasiswa ya. Seperti ini, char, tipe datanya, nama mahasiswa itu adalah nama variabel array-nya, kemudian 100 itu adalah banyak barisnya ya, banyak datanya nanti ada 100, kemudian 25 ini adalah range-nya, panjang karakter yang bisa diinputkan di dalam nama mahasiswa setiap elemennya ya. Misalkan namanya Astika Ayu Ningtyas, apakah lebih dari 25? Selama masih objeknya itu tidak melebihi 25 ukurannya, ya bisa ditampung. Tapi kalau ternyata namanya panjang sekali, kita deklarasikan di sini hanya 25, ya berarti yang ditampilkan hanya sampai pada karakter yang ke-25. Itu perbedaan antara baris dan kolom. Nah, contohnya ini. Bagaimana cara kita nanti mengisi elemen array-nya di 2 dimensi? Cara yang pertama kita bisa langsung pakai inisialisasi seperti ini. Jadi misalkan ada matriksnya seperti ini, kita mau simpan bentuk matriks ini ke dalam array. Nah, caranya sebutkan tipe datanya, kemudian nama array-nya apa, kemudian dituliskan isi datanya itu apa saja elemennya. Nah, setiap baris itu diberikan kurung buka dan kurung tutup sendiri. 2139. Nanti baris yang kedua dikurung juga. Kemudian dipisahkan dengan tanda koma di sini. Itu cara untuk menginisialisasi array 2 dimensi. Kemudian bisa juga nanti kalian menggunakan operator penugasan. Seperti ini. Jadi sebutkan nama array-nya apa, kemudian diikuti indeksnya. Oh, 0, 0 berarti dia ada di baris dan kolom 0. 01 berarti dia ada di baris 01 dan baris 0 kolom 1 dan seterusnya. Kemudian bisa juga nanti dibaca dari media masukan seperti ini menggunakan perintah cin. Cin matriks A nama array-nya kemudian diikuti baris dan kolomnya.
indeks baris dan kolom. Jadi sama seperti yang di satu dimensi tadi ya, ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk mengisi elemen array 2 dimensi. Kemudian bagaimana sih caranya kita mendeklarasikan sebuah array ini? Ya, cara yang pertama kita bisa sebagai tipe bentukan nanti. Contohnya adalah seperti ini. Ada sebuah array bernama A, tipenya integer, ukurannya 100 di sini. Kemudian ada juga sebuah array namanya nama mahasiswa, tipenya char, karakter, dengan ukuran barisnya 13, kolomnya 30. Maksudnya apa? 13 ini adalah jumlah elemennya nanti. Jadi jumlah data yang akan disimpan di dalam nama mahasiswa ini, jumlah maksimalnya adalah 13. Kemudian setiap elemennya yang bertipe string tadi, char, itu panjang karakternya maksimal adalah 30. Itu ya, itu perbedaan baris dan kolom. Kemudian bisa juga cara yang kedua itu sebagai tipe pengembangan dari bentukan. Maksudnya seperti apa? Contohnya ini, kita punya array namanya larik in. Tipenya integer, ukurannya 99 maksimal datanya. Kemudian kita buat tipe pengembangan dari bentukan ini. Kita buat misalkan ada sebuah variabel array namanya A. Nah, A ini tipenya larik in. Berarti A ini adalah sebuah larik integer dengan elemen totalnya adalah 100. Kenapa 100? Karena secara default indeksnya itu kan dimulai dari 0 ya. Kalau 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 99, berarti kan total datanya ada 100. Itu. Jadi kita juga bisa membuat tipe data bentukan kita sendiri. Nah, seperti ini A ini. A ini tipe datanya bukan integer, bukan string, bukan char, tapi tipe data bentukan yang sudah kita buat sebelumnya ini. Ini bisa. Atau contoh yang lain seperti ini, string. Ada tipe data string. Ada array string ya, tipe datanya char. Kemudian ukurannya 30. Kemudian kita buat tipe data pengembangan dari bentukan string ini itu untuk array nama mahasiswa dan nama dosen yang masing-masing ukuran maksimalnya untuk nama mahasiswa 13, untuk dosen 20. Tipenya apa? Tipenya string. Berarti string ini maksudnya apa? String ini adalah tipe bentukan yang sudah kita buat di bagian sebelumnya tadi. Jadi kita bisa buat tipe data sendiri ya, dari tipe yang sudah kita deklarasikan di awal tadi ya. Ini namanya tipe pengembangan dari bentukan. Kemudian bisa juga mendeklarasikan ukuran array ini sebagai sebuah konstanta. Misalkan seperti ini. Jadi kalau di C atau C++, cara untuk mendeklarasikan sebuah konstanta itu perintahnya adalah ini, const, C-O-N-S-T. Kemudian diikuti tipe datanya. Kemudian diikuti nama variabelnya, misalkan nmax 1000. Berarti dia adalah sebuah konstanta yang bertipe integer yang bernilai 1000. Ketika dia ingin dibutuhkan, nanti akan dibutuhkan ketika membuat variabel ukuran, contohnya, maka yang dipanggil adalah nama nmax ini. Contohnya apa? Ini. Ada beberapa nama array, di antaranya larik integer 1, larik integer 2, larik integer 3. Yang ukurannya itu adalah 1000. Kenapa bisa mengatakan ukurannya 1000? Nah, ini dia memasukkan nmax, memanggil konstantanya. Nmax tadi kan isinya adalah 1000.
Keuntungannya apa? Kita mendeklarasikan ukuran larik seperti ini sebagai sebuah konstanta. Apabila nanti dalam pengembangannya ternyata jumlah data yang diolah itu bertambah banyak, yang kita ubah cukup di bagian konstantanya. Jadi nggak ngubah satu-satu di sini. Misalkan aja kalau ini 1000, 1000, 1000 ada berapa array di situ misalnya. Ternyata datanya mau kita upgrade jadi 2000 misalkan. Kita mengubah satu-satu setiap barisnya. Tapi kalau kita menggunakan konstanta seperti ini, yang kita ubah cukup di bagian konstantanya. Maka nanti array yang menggunakan konstanta itu akan menyesuaikan dengan jumlah yang terbaru. Itu tujuannya. Oke, ini sampai pada contoh sekarang. Kita diskusi tentang contoh. Contoh yang pertama. Contoh yang pertama, kita membuat program penerapan array atau larik yang sederhana dulu dengan menggunakan ini ya operator penugasan ya, cara mengisinya ya ini ya. Kita ulas dari baris yang pertama dulu. Preprocessor directive include, kemudian library-nya yang kita gunakan IOStream using namespace std, header filenya, kemudian titik koma, kemudian kita membuat fungsi utamanya dengan menggunakan perintah inMain, tanda buka, tanda kurung seperti ini, kemudian diikuti dengan tanda buka kurawal seperti ini sebagai blok pembuka programnya. Kemudian kita mulai deklarasikan dulu. Nah, di sini kita lihat pada baris yang keempat, A ini adalah nama array-nya. Nama array yang tipe datanya adalah string, yang ukurannya ada 4 maksimal. Kemudian baris yang kelima dan yang keenam itu hanya sekedar menampilkan informasi saja. Menampilkan informasi saja, caranya seperti ini ya, kemarin sudah kita bahas. Kemudian perhatikan pada baris yang ke-7, 8, 9, dan 10 ini. Ini adalah cara bagaimana kita mengisi elemen array-nya, array A ini, mengisi data menggunakan operator penugasan seperti ini. Cara yang pertama adalah kalian sebutkan nama array-nya, kemudian diikuti indeksnya. Dia mau ditaruh di indeks yang keberapa? Contohnya A, indeks yang ke-0 diisi data Microsoft. A, indeks yang ke-1 diisi data Oracle. A, indeks yang kedua diisi data Cisco. Kemudian A, indeks yang ketiga diisi data Animation. Kemudian setelah kita melakukan pengisian pada setiap elemen di dalam array-nya, nah pada baris yang ke-11 perhatikan di sini ada perulangan. Perulangan di sini fungsinya untuk apa? Kita ingin mengunjungi setiap elemen atau data yang ada di array itu. Tujuannya untuk mencetak kembali isi dari data itu. Caranya adalah dimulai dari proses pengunjungannya, ya ada variabel tambahan ya, I ini digunakan untuk mengunjungi setiap elemen, setiap data yang ada di dalam array-nya. Dimulai dari indeks yang ke-0, nanti sampai kurang dari 4. Kenapa kurang dari 4? Karena datanya kan ada 4 ya. Berarti kalau dimulai dari indeks yang ke-0, berarti kan 0, 1, 2, 3. Jadi data yang keempat itu sampai dengan indeks yang ke-3. Oke, I increment. Kalau plus-plus ini increment ya, artinya nanti ketika dia sudah mengunjungi indeks ke-0, kemudian dia lanjutkan lagi, ngecek apakah I-nya itu kurang dari 4, 0 kurang dari 4, iya, maka dia akan increment lagi. Increment I plus-plus itu berarti ditambah 1. 0 tambah 1, dia mengunjungi indeks 1. Kemudian dia cek lagi, apakah 1 kurang dari 4? Jika iya, dia increment lagi. Dan seterusnya seperti itu, nanti sampai kondisinya itu I tidak kurang dari 4. Dia berhenti di situ.
Kemudian pada baris yang ke-12 itu digunakan untuk apa? Itu untuk menampilkan data dari hasil kunjungan di perulangan baris 11 tadi. Nah, ini digunakan untuk mencetak ya, mencetak hasil kunjungan tadi. Apa yang dicetak? Indeks yang dikunjungi tadi sama datanya. Data yang ada pada indeks tadi. Misalkan dia mengunjungi indeks 0. Nah, data 0 apa? Dicetak. Nah, dia panggil. Cara memanggilnya adalah nama array-nya, kemudian diikuti I. I ini adalah indeks yang dia kunjungi tadi pada baris 11. Kemudian jangan lupa menggunakan return 0 ya, untuk mengembalikan nilai ke posisi semula. Karena fungsi utama yang kita gunakan adalah in main. Nah, kemudian pada baris yang ke-14 ini adalah blok penutup programnya. Selesai. Nah, setelah selesai, nanti langkah berikutnya yang kalian lakukan adalah mengecek dulu apakah baris 1 sampai ke 14 ini sudah betul. Nah, caranya adalah dengan menggunakan perintah compile yang sudah Bu Astika praktekkan pada minggu yang kedua kemarin. Setelah dikompil, isinya seperti ini. String A4. Nah, ini ya kalian perhatikan. Di sini dia bisa menampilkan 4. 4 ini dia ambil dari ini. String A4 ya. Array dengan 4 elemen bertipe string. A0, dia bisa mencetak A0. Dari mana ini? AI. A0 yang dia kunjungi pertama adalah 0. Isinya apa? A0-nya. Microsoft. Kemudian lanjutkan lagi perulangannya. Increment lagi kondisinya toh. I sama dengan 1 sekarang. A1, A1. Isinya apa? Dia panggil AI-nya, A1-nya, Oracle, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari penerapan array ya. Dengan model pengisian nilai elemennya itu menggunakan operator penugasan seperti ini. Itu untuk contoh yang pertama. Kita beralih ke contoh yang kedua di sini. Contoh yang kedua, ini kita pakai cara yang pertama ya, inisialisasi langsung. Masih contoh yang sama ya, cuman datanya saja yang Bu Astika bedakan di sini. Misalkan data yang mau diinputkan itu adalah berupa huruf seperti ini. STTA. Boleh diubah sekarang namanya sudah ITDA. Kemudian string A. Ini hanya untuk tampilan saja seperti ini ya. Untuk tampilan saja seperti ini. Ini perintahnya baris 5 dan 6. Kemudian nah ini 8. 8 di sini sama proses pengunjungan, fungsinya sama seperti contoh yang pertama tadi, dan yang ke-9 juga sama fungsinya. Sama. Dan yang perlu digarisbawahi adalah di baris yang keempat ini. Cara yang digunakan adalah beda. Kalau contoh yang pertama tadi melalui operator penugasan, kalau cara yang kedua ini itu menggunakan inisialisasi langsung seperti ini. Langsung sama dengan tanda kurung, kemudian setiap elemennya dipisahkan dengan tanda koma. Itu untuk contoh yang kedua. Contoh yang ketiga sekarang. Contoh yang ketiga ini ceritanya adalah kita ingin memasukkan banyak mata kuliah yang akan kita ambil berapa. Nanti kalian memasukkan jumlahnya yang kalian ambil mata kuliahnya, nanti misalkan 3 seperti itu. Nanti kalian akan menginputkan satu-satu mata kuliah yang kalian ambil. Setelah itu di programnya dia akan mencetak kembali data mata kuliah yang sudah kalian inputkan tadi. Jadi kasusnya seperti itu. Bagaimana cara kita membuat programnya? Saya langsung ke baris keempat ya. Ini karena fungsinya sama. Baris keempat ini ada variabel n bertipe integer. N ini digunakan untuk apa sih? Nah, kalian perhatikan pada baris yang ke-6 ini.
N ini digunakan untuk menyimpan banyaknya mata kuliah yang nanti diambil. Misalkan berapa banyak mata kuliah yang Anda ambil, kalian menginputkan 3 di sini ya. Maka nilai 3 ini itu akan disimpan di dalam variabel N melalui perintah cin. Kemudian pada baris yang ketujuh ini ada pembuatan array di sini. Tipenya adalah string, kemudian namanya adalah mata kuliah sama dengan new string n di sini. Ini new di sini itu adalah operator yang digunakan untuk menciptakan array yang dinamis ya. Array dinamis itu yang seperti apa? Array yang dialokasikan pada saat runtime nanti. Dinamis. Kemudian yang baris ke-9 ini dia akan mulai memasukkan setiap mata kuliahnya. Nah, dia akan mulai dari indeks yang ke-0. Kemudian indeks yang ke-0 ini ya. Ini bisa 1, padahal secara default kalau di C itu kan 0 ya. Kenapa bisa 1? Nah ini kalian perhatikan. Cout-nya I yang dia kunjungi itu ditambah 1. Jadi maunya indeksnya itu yang terlihat di dalam output-nya itu adalah mulai dari angka 1 di sini. Bisa kalian buat seperti ini. I 0, 0 tambah 1, 1. Cin mata kuliahnya. Masukkan dulu mata kuliahnya apa? Struktur data misalnya. Kemudian kalian enter. Dia akan mengulang lagi indeks yang ke-1. Apakah 1 kurang dari N? N-nya berapa? N-nya 3. Karena tadi kalian memasukkan 3 misalnya. Kemudian masukkan nama mata kuliahnya, matematika. Di enter lagi, dia masuk kunjungan lagi ke baris yang ke-9. Indeks ke-2 ya. Apakah 2 kurang dari 3? Iya. Maka dia masukkan lagi nama mata kuliahnya, paralel misalkan, terus disimpan di dalam variabel mata kuliah. Kemudian pada baris 13, ini adalah menampilkan kembali mata-mata kuliah yang sudah diinputkan tadi dengan perintah pada baris 9 sampai dengan 12. Baris 13 sampai dengan baris 16 ini untuk menampilkan kembali. Ini ya. Seperti itu. Nanti silahkan harus dipraktekkan. Jadi kalau ada yang belum jelas nanti pada bagian setiap contoh yang Bu Astika sampaikan pada video kali ini, nanti silahkan ditanyakan saja, bisa melalui grup yang ada di kelas atau bisa melalui live ketika kita perkuliahan nanti di minggu yang ke-4 ya. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. Contoh yang keempat adalah kita ingin menampilkan ingin membuat array ya, yang tipenya integer, yang isinya itu nilai atau value-nya itu 0 semua. Nah, ini ya. Jadi ada sebuah array bernama n, tipenya integer, ukurannya 6. Nah, dia akan mulai mencetak ini isinya, mengisikan datanya itu. Diisi dengan 0 di sini. Kemudian dia akan mencetak kembali hasil dari isian elemen pada array n tadi. Set W itu apa ini? Set W ini type itu ya, jadi memiliki jarak itu ya, jarak ini antara elemen sampai value ini kan berjarak ya, jadi rapi ya. Ini bisa kita menggunakan perintah set W13 berarti 13 spasi ya. Kalau 7 berarti 7 spasi dan seterusnya. Oke, itu tadi contoh-contoh penggunaan array. Nah, kita hubungkan dengan ilustrasi struktur data yang sudah kita ulas pada minggu yang kedua. Kemarin kan struktur data itu ilustrasinya adalah misalkan ada data manusia seperti ini ya. Ada nama, alamat, nomor KTP, nomor telepon, identitas dari data manusia itu. Misalkan data manusia itu kita isi dengan data
seorang manusia, misalkan namanya Astika, alamatnya Klaten, nomor KTP-nya sekian, nomor teleponnya sekian. Kemudian ada data lagi nama Kumala, alamatnya di Jogja, dan seterusnya. Nah, yang dinamakan array yang kita bahas pada video kali ini itu adalah yang mana? Yang saya tandai dengan lingkaran merah di sini. Ini adalah array. Kumpulan data nama yang bertipe sama, string. Misal. Isinya nama-nama orang. Ini juga array nih, array alamat. Ini array nomor KTP, array nomor telepon. Nah, inilah yang dinamakan array. Itu untuk pembahasan kita pada video kali ini. Nah, nanti kita belajar pada pertemuan yang berikutnya adalah bentuk struktur data yang lain, masih sederhana juga, itu adalah record atau kita kenal struk ya. Struk atau record itu apa? Nah, kumpulan ini semua yang lingkaran-lingkaran merah ini kalau dijadikan satu itu yang kita namakan sebagai struk atau record. Nah, untuk lebih detailnya lagi, untuk lebih jelasnya dan bagaimana teknis nanti penerapannya di dalam pemrograman, kita akan lanjutkan di materi pada minggu yang keempat. Sekian dari Bu Astika, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.